dapat dua tuh. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau melihat ini tadi hasil survei terbaru nampaknya susah nih kalau satu putaran angkanya Prabowo yang paling atas sih. Cuma nampaknya untuk satu putaran agak sulit. Keyakinannya diuji nih Mbak Sarah. Keyakinannya diuji nih Mbak Sarah nih. Ya tentunya kita semua saya yakin ya, kalau berdasarkan yel-yel yang kemarin ya, semua paslon itu pasti ada yel-yelnya mengharapkan satu putaran. Dan sebagai salah satu dari tim ya, dan juga caleg dan jubir, berharap satu putaran sih jujur, karena capek Bo, ya mohon maaf ya, istilahnya kayak ini kita maraton yang seperti sprint kali ini. Beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang ada waktu sampai bulan April gitu ya. Ini kan sampai Februari saja. Jadi jauh lebih pendek sehingga intensitasnya itu lebih tinggi. Dan kita kembali lagi walaupun mungkin berdasarkan survei itu belum mencapai 50+1, tetapi kita sangat optimis. Kembali lagi karena apa? Karena kalau misalkan dari segi matematika logika aja, dari koalisi yang ada yang dimana untuk partai yang parlemen belum termasuk yang non parlemen, mengerahkan semua kekuatannya, bekerja langsung ke rakyat seperti saat ini, dan itu kita lihat trennya pun juga naik sangat cepat kemarin bahkan sebelum debat. Kita kan saat ini di DPR itu 46%. Ya. Jadi kalau kita semua aja bergerak plus ditambah kekuatan relawan dan juga mudah-mudahan bisa memenangkan suara dari pemilih Jokowi Maruf waktu 2019, itu nggak jauh dari tinggal menambah 5% dari kekuatan yang ada di DPR. Jadi secara matematika dan logikanya bisa. Dan itu kenapa kita masih sangat optimis bahwa nanti di tanggal 14 Februari kita bisa melihat dan memenangkan satu putaran. Tapi itu namanya juga harapan, ya kan, harus disertai dengan usaha dan tentunya kita terus memohon dukungan doa dan juga dukungan pilihan tentunya dari semua masyarakat, tapi terutama juga terima kasih kepada relawan dan kader-kader. Kalau Mbak Sarah berharap satu putaran, kalau Mbak Eva pasti berharapnya 2 putaran begitu ya. Dan apa mungkin strategi yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan elektabilitasnya Mbak? Ya, kita masih punya 3 kesempatan debat ya Mbak ya. Itu dan dari tren yang kita ngomongin, ya survei kan selalu tren ya. Itu kita juga optimis akan ada peningkatan. Nah kalau perkara 1 putaran atau 2 putaran, sudah banyak pengamat dan konsultan ngomong nggak mungkin nggak. Dan ini saya gembira, artinya nggak ada underdog kan. Semua kuat gitu loh. Dan ini akhirnya berimbang memang di antara kita bertiga itu. Menggunakan strategi kecerdasan, dan mungkin untuk Mas Anies sendiri kan tidak dialami oleh yang lain ya. Ada yang nggak boleh mendarat di Poliwali Mandar kemarin oleh penguasa lokal, kemudian di Jawa Tengah kemarin teman-teman mahasiswa pengen masuk juga tidak ditahan. Jadi saya berharap sih dalam sampai tanggal 14 nanti tidak ada hambatan-hambatan struktural ya untuk semua calon. Supaya ada fair and free electionnya itu dapat gitu loh. Tapi kalau satu calon kemudian dikuyok-kuyok atau dihambat begitu kan nggak fair jadinya. Jadi karena tampaknya kapasitas ketiganya berimbang. Tampaknya dari mana sih Mbak datangnya Mbak? Ya selalu dari otoritas tempat ya. Kayak di Poliwali Mandar 2 hari yang lalu itu ternyata tidak mendapat izin. Bahkan pertanyaannya sedih loh ya. Itu ada Mas Anies enggak di pesawat? Kalau ada Mas Anies tidak boleh turun kayak gitu. Kemudian sampai segitunya ya? Iya sampai segitunya. Kemudian di Jawa Tengah kemarin sampai gedor-gedor kan mahasiswa dan wartawan-wartawan lokal karena ingin masuk ke desak itu nggak dibolehin sama polisi gitu. Jadi hal itu yang menurut kita mengganggu kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Jadi kita siap 1-2 putaran dan harapannya kita juga sama 1, tapi kita yang semua tapi kita yang menang. Berharap. Kalau sebab gimana soal 1 putaran 2 putaran, apakah yang tadi 1 putaran dari? Iya kan kami kan sudah dengar ya kalau teman-teman 02 kan yakin 1 putaran ya karena tadi ya secara matematis yang Mbak Sarah sampaikan itu masuk akal gitu ya. Tetapi secara faktual itu menjadi semakin jauh rasanya karena seperti yang Mas Bawono sampaikan, semua tim lagi bekerja, undecided bisa jadi tersebar karena semua bekerja keras kan seperti itu. Dan saya setuju dengan Mbak Eva, mudah-mudahan kompetisi ini bisa kita jaga fair play-nya hingga akhir karena
apapun hasilnya kan harusnya kita bisa bersukacita. Iya. Gitu ya. Ini kan bukan soal menang kalah gitu ya. Ini soal Ganjar. Oh bukan ya. Ini bukan soal Ganjar gitu ya. Ini soal Nggak, Amin. jadi harapannya karena begini kan Namanya juga jubir. Namanya Iya, iya. karena itu apa ya? Buat saya itu sangat esensial. Jangan sampai nanti publik terus mengait-ngaitkan sebuah permainan sepak bola itu nggak seru kalau dari awal aja kita sebelum bertanding kita Udah nggak tahu nih fair. bakal nggak fair play gitu. Nah, kalau makin kesini itu justifikasinya semakin tebal, ini kan menggerogoti legitimasi dari pemilu. Jadi saya mendukung seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, ini harus fair play gitu. Karena kan ada juga ya, kita juga terima ya banyak hal-hal seperti itu ya, soal baliho, soal belakangan misalnya ada informasi masih kita dalami Mas Ganjar mau ikut maraton di mana itu dihalang-halangi, panitianya yang Oh, mau masih dirasakan juga? Iya, panitianya yang tadinya katanya mau mengajak tiba-tiba dihalang-halangi dan seterusnya. Nah, yang gini-gini kan kita tidak harapkan gitu ya. Ayolah kita berkontestasi sama-sama anak bangsa gitu. Ya, semuanya mau mengalami nambahin dan ya. itu yang disayangkan sih. Ternyata dalam berpolitik itu nggak bisa semata-mata logika ya. Kita pernah mengalami ketika PDIP dikeroyok habis-habisan dulu ya, kita bisa lolos. Jadi komposisi di parlemen itu menjadi nggak jalan gitu. Tapi juga Mas Anies ya, Mas Anies di DKI dulu kan underdog ya, surveinya kecil, ternyata menang. Jadi kita harus siap dari sesuatu yang unexpected maupun yang logically reasonable gitu. Memang harus siap, banyak kejutan, belum lagi blunder-blunder. Apapun bisa Iya. terjadi dalam Iya, politik Indonesia. gitu. Siap. Dengan kejutan-kejutan itu sudah. Tapi masuk dalam mohon badan yang tuh, Mas. cerdas, elegan. Oke. Jangan sampai sok kuasa. Ini rekasi, repot ini kalau sok kuasa. Dan tentunya kita juga menyampaikan bahwa menekankan bahwa Pak Prabowo sudah sering menyampaikan ini yang harus dijaga adalah persatuan. Jadi sangat setuju bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Imam, kita harus menjaga jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang akhirnya justru memecah belah bangsa ini. Semuanya harus bisa menjaga fair election yang terbuka, yang jujur, yang adil, tapi juga tentunya apapun yang terjadi, Pak Prabowo selalu menekankan yang terutama untuk kita bisa Indonesia Emas 2045 adalah menjaga persatuan Indonesia. Oke, terakhir Cuma- Mas. Tapi Apa? yang nggak pernah dapat hambatan ini loh paslon 2 ya. Macam saya. Jangan Gitu. Apa nggak ada hambatan? terjadi tiba-tiba kita dibalikin DP-nya karena tiba-tiba ada yang mau pakai, oh ada. Berarti posisinya sama semuanya ya. Semuanya pernah mengalami. Merasakan hal yang sama, Iya. cuma beda-beda tempat. Itu makanya aja saya ya. bilang sangat Beda disayangkan tempat, beda aja kalau ada yang pelaku. seperti itu. Mas Bobot, catatan mungkin untuk nantinya debat-debat berikutnya yang mungkin bisa juga digunakan oleh para masing-masing tim saya untuk menaikkan elektabilitasnya. Ya, kalau dari hasil evaluasi dua debat capres kemarin, dua debat capres dan cawapres kemarin, publik sangat memberi perhatian tadi pada cara gaya komunikasi, gaya penyampaian ya. Bagaimana masalah-masalah yang complicated, gagasan-gagasan yang visi misi yang mungkin panjang lebar dalam dokumen visi misi itu kan publik cenderung enggan untuk mengakses itu ya. Bagaimana itu kemudian dirumuskan secara kompleks, secara ringkas disampaikan melalui forum debat itu oleh capres dan cawapres. Itu kuncinya saya kira ya. Kemudian juga interaksi antara calon menjawab jawaban dari calon lain gitu ya. Itu yang menjadi kunci bagaimana mencuri perhatian dari undecided voter tadi. Karena undecided voter ini sangat mungkin adalah mereka pemilih rasional gitu ya. Pemilih menyandarkan pilihannya pada penilaian terhadap gagasan capres atau performa capres di debat. Itu kuncinya saya kira. Oke, baik. Kita sepakat tadi kalau kata Mbak Saras menjaga persatuan bagaimanapun juga kita berjuang sama-sama untuk Indonesia ya. Tapi nanti tolong dicolek pendukungnya yang di medsos ya galak-galak gitu. Supaya. Oke, Mas Bowo terima kasih. Terima Mas kasih. Mas Saras terima kasih. Terima Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Oke, kita tinggalkan mengenai politik, kita hadirkan juga bagaimana ini aktivitas masyarakat di libur Natal dan juga Tahun Baru. Saat lagi tetap bersama kami.